Emang Bapak nikah sama Ibu tahun berapa? Tanggal berapa gitu? Dapat kabar dari Ibu kalau Bapak ketangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sarah. Usia aku sekarang 23 tahun. Kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Di sini aku mau menceritakan tentang perjalanan pahit aku sebagai anak yang terlahir dari MBA. Dan inilah ceritaku. Jadi, dari aku kecil, aku ngerasa hidup aku baik-baik aja gitu. Aku punya adik, perempuan juga. Aku berdua sama adik dari kecil. Kalau minta apa-apa, selalu dikasih, selalu diturutin sama bapak. Apalagi adik aku ini kan lebih deket banget sama ibu. Dan nggak tahu kalau aku lebih deket ke bapak. Dari SMP juga ngerasa masih baik-baik aja sampai SMA. Di situ aku umur 17 tahun dan adik aku kelas 3 SMP umurnya mungkin sekitar 15 tahun. Di situ aku ngerasa titik berat yang aku alamin benar-benar aku nggak tahu harus ngelakuin apa. Posisi aku di situ berdua sama adik tinggal di pondok pesantren. Dapat kabar dari ibu kalau bapak ketangkep. Tapi awalnya ibu nggak bilang kalau bapak ketangkep. Awalnya ibu kayak bohong, bilang bapak ke Kalimantan. Padahal aku tahu kalau bapak itu ketangkep. Dan di situ mungkin karena adik masih 3 SMP masih mikirnya benar. Tapi aku tahu ternyata bapak ketangkep. Dan di situ aku nyembunyiin sampai pada saat aku cerita ke adik kalau iya bapak ketangkep. Dan di situ adik tuh langsung nangis, senangis-nangisnya. Dia langsung lari ke asrama. Dan aku ngerasa nggak tahu harus gimana. Ya, cuman bisa nangis doang. Cuman bisa nangis. Kalau kangen juga cuman bisa nelpon. Gak lama, selang berapa bulan, yang aku ingat tanggal 24 Maret 2015 itu bapak sama ibu aku cerai berpisah karena ibu aku selingkuh, punya cowok lain, punya simpenan. Di situ aku benar-benar nggak tahu harus gimana, karena posisinya juga itu mau UN. Adikku juga sama mau UN juga. Itu benar-benar kabar buruk, bahkan patah hati terhebat kita berdua gitu. Aku nggak tahu harus gimana karena ternyata kita juga ngalamin ya broken home. Mikirnya udah kesana gitu. Dan gak nyangka juga kalau kita bakal alamin itu. Dan gak sampai di situ juga. Aku tahu yang sebenarnya kalau aku ini terakhir dari anak MBA. Di situ perasaan aku benar-benar hancur banget. Dan gak tahu harus lari kemana gitu.
dibilang cerita ke temen cerita, tapi kan mereka cuma bisa ngedengerin, ngasih nasehat, ngedukung. Setelah itu ya udah, itu aku yang ngerasain bener-bener hati aku nggak tahu, hancur banget. Aku nggak bisa bilang aku baik-baik aja. Aku nggak ngerti kenapa aku bisa ngalamin itu semua. Jadi suatu ketika aku lagi di pondok, terus ibu aku datang ngejenguk aku dan adik. Dan di situ posisinya kan bapak aku lagi di penjara gitu, lagi di sel. Aku teleponan, terus ngobrol, nanyain kabar. Terus di situ pas banget tanggal 8 November yang aku ingat, dan bapak aku tuh bilang, ini tanggal anniversary pernikahan bapak lo sama ibu kamu. Terus nggak tahu kenapa aku di situ kayak, oh tahun berapa ya bapak gue sama ibu gue nikah. Terus aku tanya, emang bapak nikah sama ibu tahun berapa, tanggal berapa gitu. 8 November 1996. Dan disitu aku langsung dek. Aku mikir, loh aku lahir 18 April 1997, dan sedangkan bapak aku nikah 8 November 1996. Berarti aku ada di perut ibu aku pas umur sekitar 4 bulan 3 bulan dong. Disitu aku mikir keras, dan baru tahu, oh gue ternyata anak dari MBA. Jadi setelah lulus bingung mau kemana. Bapak kan udah nggak mungkin nafkahin karena di dalam, terus ibu juga udah sama suaminya udah punya keluarga sendiri. Dan akhirnya aku mutusin buat kerja untuk menuhin kebutuhan aku, juga menuhin kebutuhan adik karena masih di pondok. Jadi mau nggak mau di sini aku jadi tulang punggung keluarga yang harus ya bekerja keras. Jadi selama saya kerja, saya itu sempat tinggal sama Bude untuk beberapa bulan, tapi karena rasanya nggak enak ikut orang tuh, ya serba diomongin, apa-apa diperhitungkan. Jadi saya sempat mutusin buat tinggal bareng sama ibu juga suaminya. Selama saya tinggal sama ibu dan bapak tiri saya ngerasa malah ngerasa seperti di neraka, nggak nyaman, dan ngerasa kok gini ya. Kan kebetulan kosan ibu itu letaknya kan ada di atas, dan di bawah itu kayak tempat parkiran motor gitu kan. Nah itu sepeda dia ditaruh di situ. Terus bapak tiri aku tuh tiba-tiba sama kejadiannya tuh marah-marah gak jelas, dalam keadaan mabuk juga. Terus sepedanya itu diceburin ke kali. Jadi itu emang sepeda satu-satunya ibu aku buat jualan, buat dia kerja, itu diceburin ke kali. Kalau mikir kakak tuh kok parah banget ya, kok sampai segininya sih, kenapa sih gitu, kok ibu gue mau aja sih diginiin gitu. Aduh, aku nggak habis pikir deh itu. Aku di situ ngerasa itu bener-bener rumah tapi kayak neraka bagi aku. Aku tidur dalam keadaan selalu ketakutan, gelisah, nggak nyenyak gitu kalau tidur, dan pengen buru-buru pagi biar aku bisa kerja gitu, biar nggak ada di rumah itu gitu. Terus ya udah, abis itu aku mutusin buat oke, udah sampai sini aja. Gue udah terlalu banyak ngalamin hal-hal yang gue nggak bisa terima, ibu gue digituin.
Terus aku ya udah, aku langsung mutusin buat tinggal sendiri, buat ngekos sendiri. Hidup aku ya udah, aku nanggung sendiri. Jujur dari hati yang paling dalam tuh ada sih sebenarnya rasa itu. Ada kayak, kok kayaknya semuanya ke gue sih, maksudnya gue yang ngalamin semuanya, terus semuanya ke gue gitu. Masalah tuh muncul kenapa sama gue semua gitu, dan kenapa gue yang ngerasain gitu. Sebenarnya ada, tapi kayak aku balik lagi gitu, aku mikir, aku masih ada adik, ada bapak juga, ada ibu juga, aku masih punya mereka gitu. Suatu saat aku mikir, mereka juga pasti butuh aku. Siapa lagi yang mau mereka andelin, maksudnya yang mereka harapin cuman aku doang gitu. Apalagi bapak kan pernah bilang gitu, harapan bapak tuh cuman kamu. Pernah aku mikir tuh, aku nggak kuat ngalamin semua gitu, sampai kalau pikiran buat bunuh diri sih enggak, cuman kayak aku bener-bener aku nggak kuat nih, harus gimana gitu. Ngerasa di situ kayak nggak ada orang yang kayak aku percaya juga gitu. Aku bingung ke cerita ke siapa, ke saudara, aduh enggak deh gitu, karena nggak mau juga kayak ngebebanin mereka gitu. Udah cukup aku aja gitu, kayak udah sekalian aja deh sini ke gue semua gitu. Nggak tahu, aku cuman mikirin ibu, bapak, adik, udah gitu. Pokoknya aku pikirin mereka aja, karena aku sadar kalau iya, bapak tuh cuman ngarepin aku doang gitu, dan nggak ada lagi. Kalau aku ngelakuin hal-hal bodoh, hal-hal yang negatif gitu, malah mereka kan tambah pikiran, tambah ngerasa gimana. Ibu, adik juga, apalagi yang jagain adik siapa ya kan. Jadi aku kayak ya udah mikirnya, ya udah gue jalanin, gue ikhlasin semua, gue serahin semua sama Allah gitu. Jadi pertama kali aku kenal sama suami aku itu tahun Desember 2017. Sebenarnya aku tuh udah niatan gitu nikah muda sama dia, tetapi karena terhalang bapak aku masih di dalam, terus juga kan nggak mungkin kita ngelaksanain pernikahan tanpa bapak gitu, tanpa bapak aku. Sedangkan aku pengen banget bapak aku tuh hadir, nyaksiin gitu di acara itu, di acara pernikahan aku. Dan aku tunggu sampai bapak aku keluar dari tahanan itu pada bulan April 2020. Di situ aku minta izin dan bicarain pernikahan aku sama suamiku ini ke bapak, dan udah dapet izin dari bapak. Akhirnya di situ aku tuh mutusin buat cari ibu nih gitu. Pas ibu aku udah nikah sama suaminya itu, aku bener-bener nggak kontekan. Dan ibu aku ini tipe orang yang kayak nggak megang HP gitu, jadi aku bingung kan harus ngehubungin ibu aku tuh kemana gitu, harus nyari kemana. Tapi karena dari mulut ke mulut aku tahu gitu dari orang, oh ibu kamu tinggal di sini gitu. Terus aku mutusin buat nyamperin ibu aku cari. Di situ kebetulan aku cari sama kakak sepupu aku juga. Aku cari ke daerah yang dulunya dia pernah tinggal di situ, kata orang. Akhirnya aku tanya sama orang situ, ternyata katanya ibu aku udah pindah. Dan aku tanya, terus aku cari lagi, aku nanya-nanya sama orang, dan di situ orang itu juga bilang, iya ibunya yang benar waktu itu tinggal di sini, tapi udah berapa bulan gak kelihatan, kayaknya udah pindah. Duh, bingung kan mau kemana lagi nih. Terus akhirnya aku cari dan di situ aku ketemu sama ibu-ibu. Terus aku tanya, Bu,
tahu nggak, ibu aku penjual sayuran gitu, katanya di sini tinggalnya. Oh iya bener. Dan di situ bener ibu aku lagi istirahat, lagi duduk, dan untuk pertama kalinya aku ketemu, dan aku bilang ke ibu, "Bu, aku mau nikah tanggal segini, ibu dateng ya." Terus ternyata ibu aku udah tahu dari padeh. Ternyata padeh aku cerita nih, karena padeh aku kan kerjanya parkir, dan katanya sering lihat ibu aku tuh lewat. Jadi beberapa kali padeh aku bilang, "Bu, ini anakmu mau nikah tanggal segini, bulan segini," gitu. "Oh ya udah, makasih." Di situ aku cerita, dan akhirnya aku di situ minta izin dan minta ibu aku juga untuk datang pada saat aku nikah. Ya udah, di situ aku dikasih tahu tempat tinggal dia yang sekarang dia tempatin. Di situ juga ya udah mutusin buat ya udah kayak kita bareng-bareng lagi gitu. Sebelum aku menikah, di situ aku ngerasain kegelisahan lagi. Terus aku juga bertanya-tanya lagi, karena aku ini kan anak dari MBA, dan bapakku ini kan awam banget gitu sama agama. Dan di situ aku berusaha speak up. Aku ngasih tahu ke bapak kalau aku tahu aku anak MBA loh gitu. Aku bilang ke bapak, "Pak, nanti bapak nggak bisa waliin aku." Terus bapak aku nanya dong, "Loh, kenapa? Kan ibu sama bapak nikah karena hamil gitu, karena ibu tuh hamil aku duluan gitu." Terus akhirnya ya udah aku jelasin aja. Di situ aku jelasin, terus alhamdulillahnya bapak aku terima, bapak aku ngerti. Karena kan bapak aku nggak ngerti agama juga kan, jadi mungkin ya udah, mungkin itu baiknya gitu. Akhirnya Desember 2020 aku nikah sama suami aku. Ada bapak aku, ada ibu juga hadir. Walaupun bukan bapak aku yang jadi wali, tapi alhamdulillah acaranya lancar, dan aku bersyukur semua keluarga bisa kumpul. Dan di situ aku ngerasa bahagia banget gitu, bisa ngerasain itu semua, dan emang itu yang aku inginin dari dulu gitu. Mungkin pesan buat temen-temen yang ngerasain sama kayak aku, jangan malu untuk memperbaiki semuanya, dan jangan malu juga untuk speak up, dan yang pasti harus kuat. Jangan ngerasa kalau kalian itu sendiri. Dan buat temen-temen yang di luar gitu, aku cuma bisa pesan, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Coba pikirin nanti ke depannya dampaknya, pikirin nanti anak yang jadi korban dari kesalahan kalian gitu, kesalahan ibu, kesalahan bapaknya yang mungkin ngelakuin hal kecelakaan seperti itu gitu. Pikirin jangka panjangnya, karena anak kan hanya menjadi korban gitu. Kalau anaknya bisa kuat, bisa terima dengan keadaannya dia, kalau enggak itu pasti ngegoyahin mentalnya juga kalau dia tahu dia anak dari MBA gitu. Apalagi kalau hasil anaknya itu perempuan. Seperti aku sedih
sedih sih. Jadi saat terakhir penyerahan tanggung jawab, nggak bisa bapak aku langsung yang nyerahin gitu, dan harus ke wali hakim, dan itu berasa banget, kenapa nggak bapak aku aja. Itu sedih banget, di situ sedih karena kan semuanya tuh jadi yang nanggung juga suami. Kita tuh udah diserahin ke suami, jadi saat-saat itu tuh pasti bakalan ngerasa pengen bapak gue nih yang nyerahin semuanya, tapi ternyata nggak bisa karena hal itu gitu. Setelah aku inget-inget lagi, aku bersyukur aku bisa ngelewatin sampai di titik ini, dan aku bersyukur karena semua yang aku alamin itu ngejadiin diri aku jadi lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar, dan semoga kedepannya aku bisa jadi lebih baik dan bisa ngejalanin hari-hari aku.